Kisah Muslim, kisah penggugah jiwa. Orang fajir paling sengsara dari kaum itu adalah Uqbah. Uqbah bin Abi Mu'ayth terekam secara lebar dalam catatan yang hina. Sikap hina lagi jelek yang dimilikinya menunjukkan kerendahan pribadinya, kesewenang-wenangannya dan kehinaannya. Hampir tidak ada seorang pun yang menandinginya atau orang rendah yang mengunggulinya dalam perkara yang buruk. Dia duduk bersama kaum Quraisy dalam majelis yang sangat merendahkannya. Maka dia terpaksa mencari muka. Dia bergegas mendekati mereka sebagai upaya meraih keridhaan mereka. Para pengemuka Quraisy yang jelek mengetahui keburukan lelaki yang bodoh dalam tingkat yang sangat menghinakan. Mereka memanfaatkannya dalam perkara yang amat sangat buruk. Kehidupan jahiliyah tidak mengenal sikap atau peran serta Uqbah yang menunjukkan kemuliaannya. Karena dia adalah seorang yang suka berpesta pora, lagi berlagak berani. Alkisah, lelaki fajir lagi buruk ini mendengarkan para pembesar Quraisy, Abu Jahal dan kawan-kawannya berkata dalam majelis yang amat hina, "Siapa yang akan mengambil sampah di samping kita ini, kemudian meletakkannya di punggung Muhammad saat dia sujud?" Maka bergegaslah orang yang paling buruk di antara mereka. Dia bergegas menyambut gagasan itu mendahului yang lainnya. Orang berdosa ini menyandarkan nasabnya pada Quraisy. Dia cepat dalam menunaikan keinginan mereka yang penuh dosa dengan berkata, "Saya." Mereka berkata dengan pencibiran dan penghinaan, "Benar, engkaulah yang layak wahai Abul Walid." Lelaki fajir itu bergegas pergi ke sampah yang dimaksud, di mana binatang paling kotor dan paling jelek saja jijik mendekati sampah itu. Lantas ia membawanya, kemudian diletakkannya di atas punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau bersujud. Khalayak menyaksikannya dengan tepuk tangan dan tertawa, hingga badan mereka bergoncang miring ke badan temannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam sujud dan munajat beliau, hingga bergegaslah salah seorang yang melihat kejadian itu menuju Fatimah binti Rasulillah, wanita pemimpin dunia, putri makhluk Allah yang paling mulia dari sisi ayah maupun ibu. Ia menemui ayahnya seraya mengangkat kotoran dari punggung ayahnya yang mulia. Ia mencuci bekas-bekas yang menimpa beliau Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan orang fajir tersebut. Kemudian Fatimah menemui sekelompok Quraisy yang menghinanya. Lalu ia mencela dan mencaci mereka. Mereka pun menundukkan kepala dan tidak dapat membalas sepatah kata pun. Mereka terpukul penghinaan tersebut serta memperoleh kemurkaan Allah. Kemudian mereka dihinakan. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam usai melakukan salat dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memandang dengan pandangan yang menyeluruh, seakan laknat dari langit menimpa mereka. Kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan kecelakaan atas mereka. Kebiasaan beliau apabila berdoa sebanyak 3 kali, demikian pula apabila memohon sebanyak 3 kali. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah Quraisy." Tatkala mendengar suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menghentikan suara tawanya, takut akan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Uqbah, Umayyah bin Khalaf, dan Uqbah bin Abi Mu'ayth." Orang fajir yakni berdosa lagi tercela, Uqbah, semoga Allah melaknatnya, melihat situasi mencekam di hadapan para pembesar Quraisy hingga dia merasa hina. Dia pun mundur pertanda merasa rendah, hina dan kalah. Dia tidak mengira atau tidak membayangkan bahwa orang-orang kafir akan berada dalam situasi yang memalukan seperti itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah yang telah mengutus Muhammad dengan hak, aku melihat orang-orang yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tewas terkapar di peperangan Badar. Kemudian mereka diseret ke sumur Badar. Tanyakan padanya 3 perkara." Habislah inisiatif Uqbah dalam merintangi dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berunding dengan Quraisy untuk mencari cara guna menutup celah dari jendela yang bisa dimasuki cahaya nabawi. Usai pertemuan, para pembesar menghasilkan kesepakatan mengutus rombongan ke kaum Yahudi Madinah agar mengetahui hakikat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran dakwahnya. Yang menjadi pilihan Quraisy adalah 2 orang yang paling keras permusuhannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya setan Quraisy, An-Nadhr Ibnul Harith Al-Abdari, dan yang lain adalah Uqbah bin Abi Mu'ayth, orang yang paling sengsara.
keduanya pergi menuju Madinah. Keduanya bertanya kepada para pendeta Yahudi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya menggambarkan perkara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian perkataan beliau pada mereka. Dan keduanya berkata, "Sesungguhnya kalian ahli Taurat. Kami datang untuk mencari tahu tentang teman kami ini." Para pendeta Yahudi berkata pada keduanya, "Tanyakanlah padanya 3 perkara. Jika dia menjawab, berarti dia seorang nabi yang diutus. Jika tidak, berarti dia pembual. Silahkan kalian pertimbangkan. Tanyakan padanya tentang para pemuda yang telah pergi di masa lalu. Bagaimana ceritanya? Karena mereka memiliki kisah yang menakjubkan. Tanyakanlah berita tentang seseorang yang mengelilingi bumi ke barat dan ke timur. Dan tanyakanlah padanya tentang ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang 2 orang lelaki yang jelek dan sengsara, Uqbah dan An-Nadhr. Semoga keduanya dilaknat Allah. Datang menjumpai Quraisy, keduanya terperdaya dan bergelimang dosa. Keduanya juga orang-orang Quraisy mengira akan menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti arang. Alangkah hinanya mereka dari cita-cita itu. Tatkala mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para pemuda yang hidup di masa lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai raqim, sebagian ahli tafsir mengartikannya nama anjing, dan sebagian yang lain mengartikan batu bersurat, itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ingatlah, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." Quran Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 10. Dan ayat-ayat berikutnya meriwayatkan kisah para pemuda secara lengkap. Kemudian mereka bertanya mengenai lelaki yang selalu mengelilingi bumi. Maka Allah menurunkan, "Mereka akan bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya." Quran Surat Al-Kahfi ayat 83 hingga akhir cerita, juga tentang penjelajahannya di dunia timur dan barat. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya tentang ruh. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Quran Surat Al-Isra ayat 85. Ruh merupakan makhluk yang aneh di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu rahasia Allah, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cukuplah bagi kalian tentangnya dengan mengetahui pengaruhnya dalam bentuk kehidupan, perasaan, dan adanya kemampuan untuk membedakan. Bagaimanapun ilmu kalian, maka sungguh ia hanyalah sedikit jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berakhirlah dialog antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para pengemuka Quraisy dan orang yang paling busuk di antara mereka, yakni Uqbah. Merekalah orang-orang yang merugi lagi kecewa. Utusan mereka kepada Yahudi membawa pukulan dan hujah atas mereka, ganjalan dalam jiwa, juga mengeruhkan kehidupan mereka, khususnya Uqbah dan An-Nadhr, 2 orang yang bernasib kecewa dan gagal, serta kembali dengan akhir yang buruk. Ya Allah, sungkurkanlah dan bantulah dia. Rasul yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Beliau menetap bersama kaum muhajirin di sisi kaum Ansor dalam jaminan paling mulia. Akan tetapi, apakah Uqbah meninggalkan kejahatan dan kesesatan? Sebenarnya, api kedengkian dalam jiwa lelaki jahat ini menyala lebih besar dari sebelumnya. Dia mengancam dan berjanji dengan mengata-ngatai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Si Uqbah di Mekah, sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Ketika itu, dia mengatakan ancaman dalam 2 bait syair. Wahai penunggang unta yang jauh meninggalkan kami, sebentar lagi engkau akan melihatku menunggang kuda menyusulmu. Aku akan menghunjamkan tombakku pada kalian, kemudian menyiksa dengannya, dan pedang ini akan membabat kalian setiap kali ada penghalang. Kaum Quraisy suatu hari dibangkitkan oleh teriakan yang menyerukan penyelamatan barang dagangan mereka. Orang-orang bersiap siaga, yang terdepan adalah Uqbah dengan menunggang kudanya. Sebelum dia meninggalkan Mekah, orang-orang jahat sepertinya berkeliling memeriksa rekan-rekannya. Dia bertemu Umayyah bin Khalaf, tokoh kekufuran dan orang kafir, telah mengumpulkan pasukan.
dia terkenal sebagai orang tua yang berat lagi lambat. Lantas datanglah Uqbah dan mencelanya dengan sifat penakut dan pengecut. Dia datang dengan tempat dupa yang di dalamnya ada bahan-bahan yang dibuat untuk membakar dupa. Dia berkata dengan nada mengejek, "Wahai Abu Ali, berukuplah, memakai wangi-wangian, sesungguhnya engkau bagian dari kaum wanita." Umayyah berkata, "Semoga Allah memburukkanmu dan memburukkan apa yang kau bawa." Kemudian dia bersiap-siap dan pergi bersama mereka. Kaum musyrikin menuju Badr, sedangkan kaum muslimin telah mendahului mereka di sana. Mereka mendapati 2 orang lelaki, seseorang dari Quraisy dan budak Uqbah bin Abi Mu'ayth. Lelaki Quraisy lolos lari, sedangkan budak Uqbah tertangkap. Kaum muslimin bertanya padanya, "Berapa jumlah kaum musyrikin?" Dia menjawab dengan buruk dan penuh tipu daya, sebagaimana dia belajar dari tuannya Uqbah. "Demi Allah, jumlah mereka banyak dan kekuatannya besar." Hanya itulah jawabannya. Lantas mereka membawanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dia enggan memberitahu jumlah yang sebenarnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, "Berapa banyak mereka menyembelih unta?" Budak itu menjawab, 10 ekor setiap hari. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mereka berjumlah 1000, setiap ekor untuk kurang lebih 100 orang. Meletuslah peperangan Badar, kedua pasukan bertemu. Pedang-pedang kaum muslimin menebas leher orang-orang kafir hingga terpisah dari tubuh mereka. Terdapat 2 oase dan dataran lapang tempat persembunyian orang-orang yang kabur dan takut pada pedang. Maka tertangkaplah mereka sebagai tawanan, dibelenggu rantai dalam keadaan hina. Di antara mereka benalu Quraisy yang jahat, Uqbah bin Abi Mu'ayth. Semoga Allah melaknatnya. Allah telah menyungkurkannya ke tanah saat kudanya terpeleset, lalu ditawan oleh Abdullah bin Salamah al-Ajlani. Allah telah mengabulkan doa nabinya tentang orang jahat ini." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama rombongan menuju Madinah. Ketika perjalanannya tiba di Irqas Zabiyah, beliau membunuh Asim bin Thabit bin Abil Aqlah al-Ansari al-Aqabi al-Badri untuk membunuh orang paling jahat yang berjalan di tanah Mekah. Tatkala si penakut lagi pengecut ini mendengar perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dia dibunuh, dia pun berteriak seperti anak kecil dengan diliputi kehinaan dan memelas, seraya berlagak lupa akan tindakan sewenang-wenangnya. Az-Zarqani rahimahullah berkata dalam penjelasan Al-Mawahib Al-Laduniyah, diriwayatkan bahwa Uqbah berkata, "Wahai kaum Quraisy, bagaimana aku dibunuh di antara kalian dalam keadaan terikat seperti ini?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Karena kekufuranmu dan kedustaanmu kepada Allah." Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan kepadanya, "Engkau bukan dari Quraisy, engkau hanyalah seorang Yahudi dari penduduk Safuriyah." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar tatkala Uqbah berkata, "Bagaimana aku dibunuh di antara Quraisy dalam keadaan terikat seperti ini?" Maka Umar bin Khattab berkata, "Kayu palsu itu bersuara." Demikianlah kecerdasan Umar. Dia memaparkan nasab Uqbah. Hal itu karena kayu yang digunakan untuk mengocok undian dalam perjudian mungkin disisipi kayu pinjaman palsu yang telah diuji coba kemampuannya, lantas dipinjam untuk itu. Apabila digerakkan bersama wadah pengocok, maka terdengarlah suaranya yang berbeda. Karena unsur bahan yang berbeda antara keduanya, maka jadilah ungkapan tenar, "Kayu palsu itu bersuara." Umar memberikan contoh dengan hal ini. Beliau menginginkan agar Uqbah tidak digolongkan sebagai Quraisy. Hal ini senada dengan apa yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah, "Sesungguhnya engkau orang Yahudi dari Safuriyah." Asy-Sya'bi rahimahullah berkata, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar Uqbah dibunuh, dia berkata, "Akankah engkau membunuhku, wahai Muhammad, di antara kalangan Quraisy?" Nabi menjawab, "Ya, tahukah kalian apa yang telah dia lakukan terhadapku? Dia datang saat aku sujud di belakang maqam. Lantas dia menginjakkan kakinya ke leherku dan menekannya. Dia tidak mengangkatnya hingga aku mengira kedua mataku akan lepas keluar. Dan pada kesempatan lain, dia datang dengan salak, yakni wadah anak kambing berupa kulit tipis yang keluar bersama janin kambing. Lantas melemparkannya ke atas kepalaku saat aku sujud. Maka datanglah Fatimah, membersihkannya dari kepalaku." Asim bin Thabit radhiyallahu anhu maju dan melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyucikan bumi dari najis orang yang berdosa ini sebagai balasan yang setimpal atas kefajiran dan kesewenang-wenangannya. Terbunuhnya dia merupakan keadilan dan hikmah yang mengesankan.
Imam Al-Khattabi rahimahullah berdalil dalam Ma'alim Sunan dengan kisah terbunuhnya Uqbah bin Abi Mu'aid atas bolehnya membunuh panglima perang yang ditawan apabila terlihat kemaslahatan di baliknya. Sesuatu yang sudah tidak diragukan lagi bahwa pembunuhan Uqbah yang terlaknat terdapat maslahat yang besar, buahnya dapat dipetik dengan jangkauan tangan, yaitu mematahkan kekuatan orang yang keji, fasik, dan pelaku maksiat, juga pelopor permusuhan, apalagi pada saat itu usai perang Badar. Kemudian, untuk menyejuk hati kaum muslimin dan pembangkit semangat mereka, di mana mereka percaya dengan seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawasi orang-orang yang menentang Allah, Rasul-Nya, dan kaum mukminin. Tidak diragukan lagi bahwa keberadaan Uqbah bin Abi Mu'aid dan membiarkannya tidak dibunuh kala itu terhitung sebagai sumber bahaya besar bagi Islam. Kalau sekiranya dilepaskan bebas, niscaya dia tidak akan segan-segan menempuh berbagai jalan apapun yang membawa maslahat bagi syirik dan kaum musyrikin, membuat tipu daya untuk Islam dan kaum muslimin. Maka, membunuhnya dan memberi balasan yang sepadan merupakan hikmah yang luar biasa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah yang diucapkannya itu, yakni Al-Quran, menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh Jibril yang sangat kuat. Quran Surat An-Najm ayat 3 hingga 5. Dan ketiga orang yang zalim menyesali perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah, hari ketika itu, orang yang zalim menggigit kedua tangannya, maksudnya menyesali perbuatannya, seraya berkata, aduhai kiranya dulu, aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan, maksudnya syaitan atau orang yang telah menyesatkannya di dunia, itu teman akrabku. Sesungguhnya, dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku, dan adalah syaitan itu tidak mau menolong manusia. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. Tersebutkan keterangan dari ahli tafsir di antara mereka, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Sa'id ibn Musayyab rahimahullah, bahwa orang yang berbuat zalim dalam ayat ini maksudnya adalah Uqbah bin Abi Mu'aid. Semoga dia dilaknat Allah. Ialah kawan dekat Umayyah atau Ubay bin Khalaf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tentang dua orang yang akan terbunuh di atas kekufuran. Lantas keduanya terbunuh dalam kesempatan itu. Cukuplah sebagai bukti kejelekan Uqbah bahwasanya Allah menamakannya seorang yang zalim dan dia akan menggigit kedua jarinya. Dia menyesali diri, mengapa dia berlebihan melanggar hak Allah, dan sebelumnya dia tergolong orang yang mengolok-olok. Lantas dia menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengabarkan bahwa Uqbah kelak akan menyesal dan berkata, duhai binasanya diriku, celakalah aku, dan alangkah meruginya diriku, sekiranya aku tidak berteman dengan fulan, dan tidak menjadikannya sebagai kawanku. Lafaz fulan merupakan kiasan bagi orang yang menyesatkannya, yaitu Ubay bin Khalaf. Dia telah menyesatkanku dari petunjuk dan keimanan, sesudah aku beriman, dan mendapat petunjuk, seperti dikisahkan sebelumnya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, setiap orang yang memalingkan diri dari jalan Allah dan ditaati dalam melanggar ketentuannya, maka dia adalah setan bagi manusia. Ia terhina saat turunnya bencana dan siksa. Alangkah bagusnya perkataan berikut. Bertemanlah dengan manusia yang baik, niscaya engkau selamat. Dan berteman dengan orang yang buruk akan mendatangkan sesal suatu hari. Demikianlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyaksikan kekufuran Uqbah terhadap Allah dan Rasulnya serta kitabnya. Hal itu tatkala dia terbunuh, beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam neraka bagi Uqbah dan yang semisalnya karena penentangan dan gangguan mereka, sebagaimana diketahui bahwa Uqbah dahulu mengganggu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang mengganggu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan akhirat dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 57. Banyak nas Al-Quran yang mengancam orang yang membantu dalam mengganggu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, bagaimana dengan si pelaku? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. Quran Surat At-Taubah ayat 61.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan Uqbah dan kufar Quraisy, mereka yang terbunuh dalam peperangan Badar, akan dimasukkan ke neraka dalam firman-Nya. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Quran Surat Ibrahim ayat 28 hingga 29. Cukuplah dalam hal ini sebagai kecaman dan ancaman bagi Uqbah dan semisalnya dari para pemimpin orang-orang kafir dan sesat. Apakah sesudah kekufuran ada dosa yang lebih besar lagi? Selesai. Demikian, wallahu a'lam.